Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ya, sedang tidak beruntung kali ini. Jadi banyak burayak yang mati di kolom apa ya, ini itu Super Red kawinin sama Dragon. Jadi banyak yang mati. Kalian lihat ya. Bang, itu kali ngeres. Waduh. Jadi kalau ngeres sama Artemia itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Cuman kalau gua rasa ini kayaknya air di kandang lagi kurang bagus nih. Jadi kalau air di kandang kurang bagus, jadi kayak gini tuh, jadi white spot kayak gini tuh kelihatan ya. Nah, jadi kalau white spot kayak gini, lo harus menanganinya di dua tempat kayak gini. Ini satu tempat udah gua kasih garam, tuh kelihatan ya. Nah tuh. Satu tempat dulu kasih garam. Ini nanti si burayaknya kita taruh sini dulu ya. Nah, jadi ada dua tempat. Yang pertama adalah air yang bersih untuk nyerok yang pertama. Terus nanti si burayaknya kita gabungin di sini. Nah, kita balik lagi ngomongin tentang penyebab white spot. Jadi white spot ini sebenarnya ngomongin tentang air sih. Ini airnya kayaknya telat gua kuras jadi berantakan. Bang, emang selalu kayak gitu? Jadi sih sebenarnya banyak faktornya ya ini. Gua rasa juga mungkin gara-gara debu yang masuk ke sini juga bisa, atau gara-gara memang suhunya juga bisa. Bang, nggak pakai ketapang kali? Ah, kita coba main sini ya. Nah, coy, kalau misalnya burayak yang ini aman nih. Ini burayak yang Super Red, oh, aman dia. Tuh lihat ya, tuh aman, nggak kena white spot sama sekali. Bang, itu kebanyakan kali tuh si apa tuh namanya, si cangkang Artemianya. Wah, nggak ngaruh coy. Nah, lu lihat tuh, ini nggak pernah gua kuras. Cangkang Artemianya banyak banget, nggak ngaruh sebenarnya. Jadi memang kondisi ikan cupang tuh emang nggak bisa kita prediksi sih. Jadi lu harus bisa benar-benar apa tuh namanya, benar-benar lihat kondisinya setiap hari, lu benar-benar cek. Jadi ya jangan sampai lu nggak ngelihat dia sedang sakit terus habis itu ntar nyebar tiba-tiba. Nah, biasanya sih kalau misalnya burayak-burayak yang bermasalah tuh biasanya dia ada di pojokan terus habis itu menyendiri. Nah, itu kadang-kadang yang nggak kita lihat. Harusnya kalau misalnya udah kayak gitu tuh burayaknya udah diangkat aja, jangan sampai dibiarin gitu, karena kalau dibiarin nanti air jadi kotor, jadi dia mencemarkan nama baik, mencemarkan teman-temannya, jadi semuanya bakal jadi berantakan juga deh hasilnya. Nah, jadi marilah kita kuras. Ya, kita kuras dulu ya. Pokoknya kalau yang Super Red ini aman nih, alhamdulillah. Walaupun sih sebenarnya jadinya cuma dikit, tapi kita ntar lihat lah ya. Kan kita belum tahu nih, siapa tahu lagi ngumpet-ngumpet kayak gimana, kita nggak tahu. Pokoknya kita siapin aja dulu lah ya. Nah ya, kita serok dulu nih. Yuk. Nah, nih. Ini udah kita pindahin. Alhamdulillah sih burayaknya masih banyak tuh. Udah kita pindahin, dan seterusnya kita pindahin sini dulu ya, biar ini juga kelihatan jernih. Jadi mari kita pindahin dulu burayaknya. Oke, tungguin. Tuh kayaknya bakalan susah nih coy kalau misalnya gua taruh lagi di apa namanya, kolom. Jadi kayaknya harus pakai cara terakhir nih. Cuma memang nih burayaknya banyak, karena ada banyak burayaknya. Cuman gue rada susah untuk misahin dari yang hidup sama yang mati. Jadi kayaknya akan sulit sih bagi gue untuk misahinnya. Jadi kayaknya kita pakai cara yang terakhir nih. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, kayaknya ini kita harus pakai cara terakhir coy. Ya pokoknya ingetin, ini tanggal 20 Mei. Nanti kita lihat perkembangannya dari burayak ini kayak gimana. Cuma sih biasanya gue pernah nyoba kok, dan hasilnya juga alhamdulillah gitu. Kita coba aja lagi lah ya. Mari kita buktikan. Nah, jadi bakal gue pindahin ke sini. Jadi ceritanya kalau misalnya udah burayak yang kena white spot, terus habis itu akan sulit kalau misalnya lo akan treatment lagi. Sangat sulit lah. Jadi mendingan kita serahkan kepada alam.
kita biarkan alam yang mengatur segalanya, kita biarkan alam yang membuat ikan ini hidup. Oke, jadi kalau misalnya gua biasanya kalau udah pakai begini tuh udah pakai cara terakhir. Jadi ini udah sulit sih sebenarnya kalau gua lihat. Tapi biasanya sih kalau misalnya udah gue taruh sini akan ada kejutan yang akan terjadi. Gue udah melakukan ini cukup sering kok, dan akhirnya juga hasilnya juga alhamdulillah gitu. Nah ya kita cemplungin dulu sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh dia. Bang, kenapa lu taruh situ? Pertama sulit sih sebenarnya kalau misalnya udah burayak yang udah kena white spot itu. Terus udah gitu kalau misalnya pun lu obatin, menurut gua akan mubazir gitu dan akan capek-capekin aja gitu. Mendingan ini bukan dibuang ya. Ini gua ingetin lagi sekali lagi, ini bukan dibuang, ini tetap gua kasih makan, ini tetap gua kasih makan dan tetap gua perhatiin gitu. Cuman biarkan ini bersama alam aja gitu, karena kalau misalnya udah kayak gini berarti kan gua waktu itu sempat pernah cerita, jadi kalau ikan mas koki itu selalu berdekatan selalu ditemenin sama ikan Sumatera. Nah, ikan Sumatera ini yang akan memakan akan memakan jamur-jamurnya. Jadi dia akan lebih sehat, dia akan lebih segar. Nah, sama kayak ikan gapi. Jadi kalau ikan gapi, di sini ikan gapi nih ya. Di sini kolom gapi. Nah, jadi kalau ikan gapi itu biasanya dia makanin si kotoran-kotoran dari si ikan cupangnya. Bang, bakal dimakan gak ikan cupangnya? Gak bakal dimakan kok coy. Jadi ikan gapi itu selama memang lo punya gapi yang lo kasih makan secara teratur, dia gak bakal makan kok gitu. Nah, jadi ntar kita lihat aja perkembangannya kayak apa. Gue waktu itu pernah kok masukin ikan cupang ke kolom gapi dan akhirnya ya alhamdulillah sih sehat-sehat aja mereka. Bang, bakal berkurang nggak? Kalau berkurang ya jelas lah ya. Cuman yang pasti daripada lu ribet untuk nguras terus habis itu mati-mati juga, mendingan si tempat itu lu buat untuk kawinan yang selanjutnya aja. Kayak gitu sih kalau gue permainannya. Ya, boleh ditiru, boleh enggak. Tapi ini adalah jalan terakhir. Kalau emang masih bisa ditanggulangin, mendingan ditanggulangin aja dulu. Cuman kalau gua kayaknya harus ada solusi terbaiknya, win-win solution lah, daripada gua nantinya ribet juga untuk ngurusin burayaknya, terus akhirnya juga mati-mati juga. Space-nya sayang kan, mendingan space-nya buat dikawinin di lubukan lain. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi cukup kesian ya. Dari lubukan kita coba berapa lubukan ya, 4 lubukan di atas ya awal, tapi ternyata yang jadi cuma 2, ternyata yang jadi cuma 1. Yang satunya itu juga jadinya cuma dikit, nggak kayak yang udah-udah. Karena gini nih biasanya gue kalau misalnya dibikin konten kayak gini malah jadinya dikit, tapi kalau misalnya kalau nggak dibikin konten jadinya alhamdulillah banyak ya. Namanya juga hidup, rezeki, jodoh, maut kan ada yang nentuin. Nih, kalau nggak dijadiin konten jadinya lumayan rada banyak. Tapi kalau dijadiin konten malah jadinya cuma dikit ya. Namanya juga rezeki ya kan. Lihat tuh. Oh, jadi lumayan rada banyak kalau yang ini. Ya, udahlah, kita ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa sayangin cupang kalian. Oh ya, selamat lebaran buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh.